Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita sudah memasuki pada tema ketiga. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Apa sih itu wawancara? Nah, wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempraktikkan wawancara. Nah, ini wawancara itu meliputi beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ya, buat daftar pertanyaannya dulu. Gunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa saja sih kata tanya itu? Oke. Yang pertama itu ada apa? Nah, contohnya itu menanyakan hal atau peristiwa nih ya. Apa itu menanyakan hal atau peristiwa? Contoh kalimatnya adalah apa yang sedang kamu lakukan? Nah, contohnya. Selanjutnya itu ada kapan. Nah, kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Nah, contoh kalimatnya itu, kapan kamu akan berkunjung ke rumahku? Selanjutnya ada mengapa. Nah, mengapa itu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Kalimatnya, tanyanya adalah mengapa tanganmu kotor? Nah, berarti kan jawabannya bisa karena habis melakukan kegiatan yang bisa mengotorkan tangan, contohnya itu bisa menyapu atau mengepel, atau habis kamu menggambar, mewarnai, ya kan banyak peristiwanya. Selanjutnya itu ada di mana. Di mana ini adalah menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh kalimatnya, di mana kita akan mengadakan pertemuan. Ya, salah satu contoh nih, semuanya itu salah satu contoh kalimat. Terus selanjutnya itu ada siapa. Nah, siapa ini adalah menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Bisa saja menanyakan siapa nama kamu, misalkan di situ ada percakapan. Kita bisa menanya kalau kita tidak tahu namanya yang lawan bicara kita itu siapa, seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana. Nah, bagaimana ini menanyakan keadaan atau cara. Ya, kalimat tanya adalah bisa dengan bagaimana kabarmu. Nah, situ berarti jawabannya bisa baik-baik saja, bisa tidak baiknya karena dia mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, ini adalah 6 kata tanya. Ya, kamu bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi dengan menggunakan ke-6 kata tanya ini. Oke. Selanjutnya, lanjut. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nih, contoh benda nih. Ada benda. Nah, ya yang ini, ya, tentu kalian pernah lihat nih, ini apa nih ya? Guru tentu pernah melihatnya nih, keempat benda ini. Yang pertama ini pasti kalian juga pernah melihatnya. Ini adalah penggaris, ya, untuk mengukur panjang ya.
Yang kedua ini adalah benda apa nih? Ini adalah meteran pita. Ya, ini meteran pita. Yang ketiga ini adalah meteran roll. Ini adalah meteran untuk mengukur panjang yang tidak terlalu jauh, ya. Oke. Lanjut. Nah, benda-benda di atas atau yang tadi itu ya, merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur memiliki satuan. Ya, perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, contohnya tadi nih apa nih? Ini adalah alat ukur penggaris. Ya, kalian pernah melihatnya nih ya. Nah, alat ukur penggaris ini memiliki satuan. Apa tuh satuannya nih? Ada tulisan di sini nih. Satuan adalah cm. Apa itu cm? Cm adalah sentimeter. Ya, paham ya? Nah, jadi satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Lanjut. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda berikut ini. Nah, ini ada penghapus ya. Penghapus nih. Kita ukur menggunakan satuannya sentimeter nih ya, penggarisnya sentimeter. Nah, kita mulai dari angka yang 0 dulu. Dari 0, kemudian yang sudut sininya berapa nih? Ada 3 cm ya. Ya, kemudian ini ada yang kedua itu 3 cm. Yang kedua adalah krayon. Krayon itu panjangnya kita ukurnya dari angka yang 0 dulu. Kemudian ujungnya ini di mana nih turunnya? Di angka 7, maka hasilnya adalah 7 cm. Kemudian lanjut nih, krayon yang ini agak besar nih. Kita lihat dari angka yang 0 dulu nih, sudut belakangnya ya. Kemudian yang depannya itu di angka 10 cm. Oke, lanjut. Nah, ini ada pensil ya, dari penghapusnya dulu nih yang belakangnya nih. Dimulai dari 0, kemudian di ujung pensilnya itu di angka 6, maka adalah 6 cm. Ini ada spidol nih ya, spidol. Lanjut kita lihat dari belakangnya nih di angka 0, kemudian depannya di angka 12 cm. Kemudian pulpen. Ya, lihat yang belakangnya dimulai dari 0, lanjut depannya itu ujungnya adalah di angka 11 cm. Oke, nah mudah ya cara mengukur menggunakan cm ya. Tentu kalian bisa juga memperhatikannya di rumah. Kalian mempunyai benda apa yang panjang, tapi jangan terlalu panjang yang bisa diukur menggunakan penggaris. Apabila melewati dari penggaris atau penggarisnya itu hanya yang 30 cm, kalian ingin mengukur pintu, waduh, tentu itu membutuhkan beberapa penggaris untuk mengukurnya ya. Jadi disesuaikan dengan alat ukurnya. Lanjut. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nih ya contohnya ya. Di sini contohnya itu ada tamborin, ada gendang, ada triangle, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Nah, mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan.
Nah ya, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Oke nih simbolnya ya. Nih, jadi apabila tangan 5 jari, maka ketukannya itu kuat. Dan apabila 2 jari, ketukan sedang. Dan apabila 1 jari, maka ketukannya adalah lemah. Ya, 5 jari itu diberi simbol itu dengan K, 2 jari itu dengan M, dan 1 jari itu dengan L. Ikutilah pola irama berikut ini. Nah, ini adalah contoh pola iramanya ya. Yang pertama itu pola 1. Itu ada jarinya 5, ada jarinya 2. Nah, maka yang jarinya 5 itu adalah apa? Ya, nah kita bisa mengetuk meja nih kita contohnya ya. Contohnya itu bisa mengetuk meja atau benda lainnya di rumah ya, yang bisa kalian ketuk. Itu disesuaikan dengan instruksinya itu misalkan teman atau orang tua kalian itu mengangkat jarinya 5, maka kalian memukul atau mengetuknya itu dengan kuat. Nah, apabila teman atau orang tua kalian mengangkat jari 2, maka kalian mengetuknya apa itu tadi 2? Sedang. Oke ya. Jadi yang pola pertama itu ini adalah kuat, ini sedang, ini kuat, sedang, kuat, dan sedang. Lanjut, pola yang kedua. Nah, tentunya sama ya, kalian bisa mempraktikkannya memukul meja atau memukul benda lain di rumah ya, atau di sekolah pas kalian masuk sekolah tentunya. Ya, ini adalah 5 jari maka kuat, 1 jari itu tadi apa? Lemah, 1 jari lemah, kemudian kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah ya. Dan pola yang ketiga ya. Pola yang ketiga ini apabila orang tua atau teman kalian mengangkat jarinya, maka kalian mengetuk atau memukul meja atau benda lainnya itu secara apa nih? Pola yang ketiga itu berarti kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Oke, udah ya, simple ya, dan juga tentunya kalian bisa mempraktikannya bersama teman atau orang tua kalian di rumah. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda ya. Jadi ya itulah alat musik ritmis ya. Jadi kita bisa menggunakan benda apa saja. Seperti di sini nih contohnya tuh ada Udin, ada Benny, ada Edo, dan ada Siti serta teman lainnya itu sedang memainkan alat musik ritmis ya. Contohnya tuh si Edo memegang galon, ada Siti memegang kaleng tuh ya, terus ada contohnya itu misalkan itu siapa, Dayu memegang kentungan ya. Itu adalah alat musik ritmis dan kalian bisa mempraktikannya di rumah bersama teman atau anggota keluarga lainnya di rumah. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.